Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, Shalom. Saya di sini akan menyampaikan tata ibadah online GSJ CWS Charisma Family. Yang pertama adalah sediakan waktu khusus. Jangan sambil tiduran, makan ataupun sambil masak. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi. Yang ketiga, ikutlah bernyanyi dan menyembah Tuhan. Yang keempat, baca dan dengarkan firman Tuhan. Yang kelima, kumpulkanlah persembahan ke dalam suatu amplop persembahan yang akan diberikan ketika ibadah kembali berjalan seperti biasa. Demikian tata ibadah online daripada GSJ CWS Charisma Family. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati ibadah. Shalom, Tuhan memberkati. Untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mungkin belum melaksanakan tata ibadah online seperti yang saya katakan sebelumnya, boleh pause dulu video ini dan mempersiapkan diri yang terbaik, supaya kita dapat memberikan terbaik untuk Tuhan. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat menikmati ibadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus? Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan sepanjang minggu ini. Kita bersyukur kita kembali boleh melaksanakan ibadah online kita pada hari ini, hari Sabat, harinya Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, kita percaya Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kita. Karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan kita. Kita mau beribadah pada hari ini. Kita mau memuji menyembah Allah kita. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Biarlah ibadah kita sepanjang hari ini menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian, penyembahan, dan pengagungan kami kepada Engkau Allah kami yang hidup. Dengan apakah kami balas segala kebaikan Tuhan? Selain dengan memuji menyembah-Mu pada hari ini. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Di rumah-rumah Roh Kudus bekerja, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan kemenangan bagi setiap kami. Ada sukacita yang berlimpah-limpah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini hidup kami ya Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhir, kami mengundang kuasa Roh Kudus bekerja. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Firman Tuhan dari Mazmur 73 ayat 26. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tuhan adalah Allah kita. Dialah kekuatan gunung batu dan keselamatan kita. Dialah sumber kekuatan kita. Haleluya. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku dan bagianku selama
kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kaulah kekuatan kami dan gunung batu kami Tuhan. Terima kasih Yesus, sumber kekuatan kami yang kami andalkan. Yes, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkatkan kembali. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Lebih lagi bagi Tuhan. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Selama-lamanya Kaulah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Selama-lamanya Kau Tuhan Allah kami yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sumber kekuatan dalam hidup kami Bapa. Haleluya. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kami datang di tatamu, bersujud, berserah dalam hadirat-Mu ya Allah. Kaulah cahaya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah Allah Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami, Allah yang beserta dengan kami. Haleluya. Haleluya Jesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku datang dan menyembah, ku nyatakan
Kesetiaanmu Tuhan.
Terima kasih Bapa, ajaib yang Kau perbuat. Jiwa kami bersyukur di hadapan-Mu ya Allah. Kami mau terus bersyukur dalam segala keadaan. Sebab Engkau selalu baik bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami mau berjalan bersama-sama Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Tuhan. Besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Jalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkah kami Tuhan, bimbing langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Bila Engkau tak besertaku, bila Engkau tak besertaku, aku tak mau berjalan. Kami perlu Kau Tuhan, ku perlu Tuhan, bimbing langkahku dengan kasih karunia-Mu. Bimbing langkahku setiap waktu. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan
Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Dimuliakan Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang menolong dan menjaga kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus urapi kami semuanya ya Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan dan hamba-Mu Engkau urapi ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara kasih oleh Tuhan, jemaat yang saya kasihi, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja di tengah situasi dan pandemik yang masih berlangsung di negeri kita ini. Kita terus berdoa supaya wabah ini cepat berlalu dan Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin berbicara sebuah tema yang sangat unik dan sangat memberkati sekali, yaitu doa tabernakel. Apa itu doa tabernakel? Kita akan lebih dalam lagi menggali kebenaran firman Tuhan ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, 1 Korintus 3 ayat 16 berbicara tentang, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam perjanjian lama, setiap orang percaya harus datang ke tabernakel untuk beribadah kepada Tuhan. Tabernakel terdiri dari 3 bagian dan diatur sedemikian rupa. Yang pertama, bagian pertama adalah bagian pelataran. Bagian kedua adalah ruang kudus. Dan bagian ketiga adalah ruang Maha Kudus. Saudara-saudara yang saya kasihi, perjanjian lama merupakan simbol yang melambangkan sesuatu yang sebenarnya di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, orang percaya tidak perlu lagi pergi ke suatu tempat khusus seperti tabernakel yang ada di perjanjian lama. Karena tubuh setiap orang percaya adalah tabernakel. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, yang kita lihat di dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Sekali lagi saya baca untuk kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Amin. Saya dan saudara, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, setiap orang percaya adalah tabernakel, baitnya Allah. Sehingga setiap orang yang percaya dapat masuk dalam hadirat Tuhan, dalam doa, di mana saja dan kapan saja. Ini yang luar biasa, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Doa tabernakel adalah suatu cara berdoa di mana seseorang membayangkan dirinya masuk ke tabernakel yang terdiri dari 3 bagian itu, mulai dari pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Doa ini sangat efektif karena dengan berdoa tabernakel secara konsisten, seseorang akan terus mengalami pembaharuan pikiran yang disebut metanoia dalam Roma 12 ayat 1 dan 2, sehingga ia akan terus bertumbuh di dalam imannya. Saya rindu jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita terus bertumbuh di dalam iman. Amin, saudara-saudara kasih oleh Tuhan, bertumbuh di dalam Yesus Kristus. Perhatikan Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Bagian pertama berbicara tentang pelataran. Pada saat seseorang masuk ke dalam pelataran kemah suci atau tabernakel, hal pertama yang akan ia dapatkan adalah di sana dia akan menemukan mezbah bakaran. Di atas mezbah inilah korban-korban, korban binatang yang dibawa oleh umat Tuhan dibakar atau dikorbankan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ini punya pengertian atau makna bahwa mezbah bakaran ini melambangkan korban Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara kasih oleh Tuhan. Jadi ketika kita masuk dalam pelataran, kita akan melihat
ada mezbah bakaran di sana. Jadi begini, doa tabernakel yang saya maksud, kita awali dengan salib Kristus. Pada bagian ini kita akan memperkatakan dan merenungkan hal-hal yang telah Tuhan lakukan atau Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita di atas kayu salib. Apa yang Tuhan kerjakan? Perhatikan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang Tuhan kerjakan adalah kemenangan atas dosa, atas manusia lama. Kita menjadi manusia yang baru di dalam Yesus Kristus, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita menang atas dosa, saudara menang atas dosa. Kutuk dosa tidak berkuasa lagi atas Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan karena Yesus Kristus, Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, Allah yang dimana kita mendapatkan keselamatan Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, di atas kayu salib kita menang atas segala setan dan roh-roh jahat, saudara yang kasih Tuhan. Dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15, bahwa setan dan roh jahat tidak berkuasa lagi atas kehidupan Anda, atas kehidupan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada kemenangan atas sakit penyakit karena sakit penyakit kita telah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. 1 Petrus 2 ayat 24. Jadi di atas salib itu Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kemenangan atas kutuk, kemenangan atas dosa, kemenangan atas setan dan roh jahat. Dan kita juga menerima berkat yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Abraham. Ada berkat Abraham yang kita terima dalam Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Jadi dengan membayangkan salib Kristus dan mengingat apa yang telah Tuhan lakukan, pikiran kita dikuasai oleh kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Pelataran yang saya maksud, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita menyadari salib Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara kasih, itu semua oleh karena kasih dan karunia Tuhan. Pada bagian ini, yaitu pelataran, kita dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut. Kita dapat bersyukur untuk semua yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Memperkatakan firman Tuhan yang berkaitan dengan salib Kristus. Contohnya, kita dapat memperkatakan kata-kata kemenangan seperti, aku menang atas dosa, aku sudah mati bagi dosa. Bukan aku lagi yang hidup, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Amin Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus aku sudah sembuh, aku sehat, aku kuat, aku bebas dari segala kutukan, aku diberkati untuk menjadi berkat. Kita menyadari itu ketika kita masuk dalam pelataran bait Allah. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa berdoa dengan bahasa roh sambil membayangkan salib Kristus. Di atas salib itu Tuhan telah mengalahkan maut, Tuhan telah mengalahkan setan, Tuhan telah mengalahkan kutuk, dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Itu yang pertama, ketika kita masuk di dalam pelataran, kita akan menemukan mezbah bakaran. Hal yang kedua yang kita temukan ketika masuk ke dalam pelataran, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di sana kita akan menemukan yang namanya bejana pembasuhan. Apa itu bejana pembasuhan? Ya, biasanya setelah mengorbankan seekor domba dan membakarnya di atas mezbah bakaran, seorang imam akan membasuh tangan dan kakinya di bejana pembasuhan sebelum ia masuk ke ruang kudus. Dalam Keluaran 30 ayat 17 sampai 21, tangan melambangkan setiap perbuatannya dan kaki melambangkan jalan hidupnya. Nah, dalam perjanjian baru, bejana pembasuhan melambangkan hukum Taurat yang berfungsi sebagai cermin bagi setiap orang percaya. Untuk apa? Untuk melihat apakah hidupnya berkenan atau tidak kepada Tuhan. Dalam Roma 7 ayat 7 dan ayat yang ke-13. Jadi, bejana pembasuhan dalam perjanjian baru itu dilambangkan
melambangkan hukum Taurat yang berfungsi sebagai cermin. Ya, jadi begini, dengan bercermin kepada hukum Taurat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, setiap orang percaya melihat hal-hal yang ada di dalam hati kita. Hati kita benar, hati kita lurus, atau sebaliknya, hati kita adalah hati yang bengkok, hati yang serong, atau hati yang tidak benar. Kalau tidak benar, kita harus perbaiki. Ya, kita harus izinkan Roh Kudus membasuh kita. Roh Kudus menyucikan kita. Bukan hanya hati kita, pikiran kita juga. Apakah pikiran kita adalah pikiran yang sia-sia, pikiran yang negatif, pikiran yang kotor, pikiran yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu juga harus disucikan dan dibersihkan. Bahkan sikap kita, perkataan kita, apakah perkataan kita adalah perkataan yang membangun atau perkataan yang sebaliknya yang menjatuhkan, itu juga harus kita bersihkan, saudara-saudari kasih Tuhan. Ya, bahkan tindakan-tindakan kita yang belum berkenan kepada Tuhan, itu juga harus dibersihkan. Jadi seseorang yang ada di dalam pelataran, dia harus membasuh hidupnya, membersihkan hidupnya, supaya berkenan kepada Tuhan. Kemudian dengan kerendahan hati, kita datang dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan. Jadi di dalam pelataran, sebelum kita masuk ke ruang kudus, kita harus melakukan pembasuhan atau pembersihan dari segala kejahatan kita, dari segala dosa-dosa kita. Hati kita yang tidak benar, pikiran kita yang sia-sia, pikiran kita yang kotor, pikiran kita yang tidak benar di hadapan Tuhan, sikap dan hati kita, perbuatan kita harus sucikan, bersihkan. Jikalau ada dosa di dalam hidup kita, maka kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan mengampuni kita dan menyucikan kita. Dalam 1 Yohanes ayat 1 ayat yang ke-9, 1 Yohanes 1 ayat 9, Dia setia yang adil, menyucikan segala dosa-dosa kita kalau kita datang kepada Dia, mengakui segala dosa-dosa dan pelanggaran kita. Jadi melalui bejana pembasuhan ini kita terus membersihkan hidup kita sehingga kita dimerdekakan dari rasa bersalah, dari keberatan hati nurani dan tuduhan-tuduhan dari setan. Hidup suci dan kudus di hadapan Tuhan. Jadi di pelataran, di area yang pertama, area pelataran berbicara tentang korban bakaran. Di area pelataran bicara tentang pembasuhan, ya, bersih, suci dan berkenan di hadapan Tuhan sebelum masuk ke ruang kudus. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, analoginya seperti ini. Dalam menggunakan hukum Taurat sebagai cermin, kita menggunakan standar hukum Taurat yang sudah diterangi oleh kebenaran-kebenaran dalam perjanjian baru. Yang pertama, hukum Taurat berbicara seperti ini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu artinya adalah jangan ada berhala di dalam kehidupan kita. Berhala tidak harus dewa atau Tuhan yang lain, tetapi segala sesuatu yang menjadi lebih utama bagi kita daripada Tuhan sudah menjadi berhala. Jadi hal ini bisa berupa seseorang, bisa berupa uang, bisa berupa pekerjaan atau hobi kita. Kalau kita lebih mengutamakan itu daripada Tuhan, itu sudah berhala. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun dan menyembah kepadanya. Artinya apa? Jangan mengandalkan atau menaruh harapan bukan hanya kepada dewa atau ilah yang lain, tetapi siapapun atau apapun tidak boleh kita andalkan lebih daripada Tuhan. Satu-satunya harus kita andalkan adalah Tuhan dalam hidup ini. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Artinya apa? Kita harus menjaga hati yang selalu menghormati Tuhan. Jadi di pelataran itu kita harus menjaga dan menghormati Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Dalam perjanjian lama, hari Sabat ditetapkan oleh Tuhan supaya umat Tuhan mengkhususkan dalam hal ini
untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, setiap hari adalah Sabat untuk Tuhan. Karena firman Tuhan berkata seperti ini, karena ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Roma 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Jadi setiap hari adalah Sabat untuk Tuhan. Jaga ya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua dengan memperhatikan dan memelihara kehidupan orang tua adalah kewajiban dari setiap orang percaya. Bahkan termasuk juga menghormati para pemimpin rohani kita. Dalam hal ini yang menjadi orang tua rohani kita, bisa jadi pendeta atau gembala atau para deacon, para pelayan-pelayan itu pemimpin-pemimpin di dalam gereja. Itu adalah bapak-bapak rohani kita yang harus kita hormati. Orang tua secara rohani, bapak ibu saudara kasih oleh Tuhan. Supaya apa? Lanjut umur kita diberkati oleh Tuhan. Bapak ibu saudara kasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata jangan membunuh. Bahkan dalam standar di dalam perjanjian baru, lebih hebat lagi kalau kita selidiki Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan. Jangan membunuh, kalau dalam perjanjian baru diartikan seperti ini. Tidak mengampuni, membenci, menyimpan kemarahan, kepahitan, dan kekecewaan kepada seseorang. Tidak berkenan kepada Tuhan. Itu juga udah sama seperti membunuh. Jangan berzina. Lebih jelas lagi di dalam perjanjian baru, melakukan perzinahan di dalam hati dan pikiran dengan terus membayangkan dan memikirkannya sudah termasuk berzina di mata Tuhan. Jangan mencuri. Jangan mencuri apa yang menjadi milik orang lain termasuk apa yang menjadi milik Tuhan. Jangan dicuri, jangan mencuri kemuliaan yang seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Kita harus menjaga kerendahan hati dan motivasi kita di hadapan Tuhan. Jadi segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Jangan berdusta. Analogi seperti ini, jangan mengatakan hal yang tidak benar. Jangan membuat janji atau komitmen tanpa disertai dengan kesungguhan hati untuk melakukannya. Jangan mengingini milik orang lain. Artinya seperti ini, jangan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Dan membuat diri kita jadi iri hati. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita selidiki hati kita. Jadi hukum Taurat itu seperti cermin melambangkan. Kalau ada, kita tahu firman Tuhan yang kita dengar minggu yang lalu yang disampaikan oleh Pastor Marihot Situmorang. Cermin itu gunanya adalah untuk memperbaiki yang kurang. Untuk merapikan yang tidak rapi. Jadi firman Tuhan itu adalah cermin untuk memperbaiki kehidupan kita. Supaya lebih layak lagi dan berkenan di hadapan Tuhan. Kita masuk di area pelataran. Saudara-saudara kasih Tuhan. Kita sedang mengizinkan Tuhan menyucikan hati kita, pikiran kita, sikap kita, perbuatan kita, tindakan kita. Supaya lebih berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan. Kalau ada bagian-bagian dalam hidup kita yang masih belum berkenan kepada Tuhan, kita minta ampun dan darah Yesus akan menyucikan dan membersihkan hidup kita sebelum kita masuk ke ruang kudus. Jadi di area pelataran kita harus mengerti dulu. Kita harus suci dan bersih. Minta Tuhan mengampuni kita. Pandang salib Yesus yang memberikan kemenangan atas kehidupan kita. Tidak ada lagi dakwaan dari si iblis. Karena Tuhan telah mengerjakan karya keselamatan yang besar dalam hidup kita. Di atas kayu salib. Dan mendorong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Area yang kedua dari doa tabernakel ini adalah ruang kudus. Firman Tuhan tadi berkata bahwa saya dan saudara adalah baitnya Allah, tabernakelnya Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu.
Area yang kedua berbicara tentang ruang kudus. Dalam ruang kudus terdapat 3 benda yang kita temukan di sana, ya, dalam tabernakel perjanjian lama. Ya, 3 benda itu, yang pertama adalah menorah yang disebut juga kaki dian. Benda yang kedua adalah meja roti sajian. Dan benda yang ketiga yang kita temukan di ruang kudus adalah mezbah ukupan. Ini punya makna dari setiap bagian. Menorah atau kaki dian melambangkan Roh Kudus. Ya. Menorah atau kaki dian melambangkan kehadiran Roh Kudus. Sadarilah bahwa setiap orang percaya perlu membangun hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus di dalam doanya. Harus ada menorah, ya, kaki dian yang menyala-nyala di dalam hidup kita, dalam hati kita. Pada doa di bagian ini, orang percaya dapat melakukan beberapa hal, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam kita. Bersyukur untuk semua yang telah dilakukan oleh Roh Kudus. Itu hal yang bisa kita lakukan. Memuji dan menyembah Roh Kudus. Bertanya kepada Roh Kudus, meminta petunjuk dan pimpinan Roh Kudus dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus punya hubungan pribadi dengan Roh Kudus. Menorah, kaki dian, simbol dari Roh Kudus. Kita akan merayakan perayaan Pentakosta beberapa hari lagi. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Di mana Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya secara besar-besaran atas umatnya. Dan hari ini saya mendorong kita untuk membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Menorah kaki dian melambangkan Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Menantikan jawaban dari Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus, bisa berdoa dalam bahasa roh. Seperti yang kita lakukan Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan. Itu sebenarnya kita sedang membangun hubungan secara pribadi dengan pribadi Allah yang namanya Roh Kudus. Yang kedua yang kita temukan di bagian ruang kudus itu berbicara tentang meja roti sajian. Meja roti sajian, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, itu artinya firman Allah, melambangkan firman Allah. Firman Allah terdiri dari 2 bagian. Yang kita tahu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah atau sering dengar ini. Bagian yang pertama adalah logos dan bagian yang kedua adalah rema. Logos itu berbicara tentang firman yang tertulis, yaitu Alkitab kita. Sementara rema itu berbicara tentang perkataan firman Tuhan. Roh Kudus menerjemahkan logos menjadi rema. Dan ini yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Rema, logos yang menjadi rema, itu yang kita butuhkan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita memerlukan rema, bahkan di saat-saat situasi yang seperti ini. Sepertinya tidak ada jalan keluar, sepertinya kehidupan semakin sulit, semakin susah. Disinilah kita membutuhkan rema, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Logos menjadi rema. Dalam bagian ini kita berterima kasih kepada Tuhan untuk Alkitab. Firman Allah yang tertulis yang disebut logos dan firman Allah yang diperkatakan yang disebut dengan rema. Di sini kita juga dapat merenungkan kebenaran firman sambil menunggu Roh Kudus memberikan rema kepada kita. Jadi kalau kita masuk ke ruang kudus, kita harus merenungkan logos. Dan logos itu menjadi rema. Ada firman Tuhan yang kita baca. Ada firman Tuhan yang kita renungkan. Justru disitulah kita sedang membangun kehidupan rohani yang kuat, yang kokoh, yang dijagai, yang diberkati oleh Tuhan. Logos itu bersifat umum, sementara rema bersifat khusus dan aplikatif. Roh Kudus menerjemahkan kebenaran atau prinsip dalam Alkitab yang bersifat umum itu menjadi suatu perintah, menjadi sebuah instruksi atau petunjuk yang bersifat khusus dan aplikatif dalam kehidupan seseorang pada situasi dan kondisi yang khusus.
Pertanyaannya adalah, kapan logos menjadi rema? Kapan logos menjadi rema? Yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah rema, logos yang menjadi rema. Pertanyaannya adalah, kapan logos menjadi rema? Contoh yang saya dapatkan dalam kisah Petrus berjalan di atas air. Dalam Matius 14 ayat 22 sampai 33. Logosnya adalah kebenaran firman, atau logosnya adalah Tuhan berkuasa atas alam dan Tuhan dapat membuat seseorang berjalan di atas air. Pertanyaannya adalah, apakah dengan kebenaran ini setiap orang percaya dapat berjalan di atas air dalam segala situasi dan keadaan? Tentu tidak. Tetapi dapatkah seseorang yang percaya kepada Tuhan berjalan di atas air? Jawabannya tentu saja dapat, bila Roh Kudus melalui kebenaran ini memberikan inspirasi atau perintah kepada seseorang untuk berjalan di atas air dalam situasi dan kondisi yang khusus. Dalam peristiwa ini, logos sudah menjadi rema yang memberikan kemenangan, yang memberikan mujizat kepada seseorang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, harus ada rema dulu, maka bisa melihat mujizat. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang menggembarkan di tahun 1965 di Nusa Tenggara Timur, NTT. Di Soe, Kabupaten Soe kalau nggak salah. Kisah nyata ini, kalau Anda search di Google, Anda perhatikan bahwa mujizat-mujizat yang terjadi dalam kisah para rasul itu benar-benar terjadi di sana. Dan itu menjadi cikal bakal perkembangan gereja, pertumbuhan orang-orang percaya di NTT, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ada kisah yang sangat luar biasa di mana para hamba-hamba Tuhan ketika melakukan perjalanan penginjilan, mereka melewati sebuah sungai yang sangat lebar sekali. Kurang lebih ada 250 meter lebarnya. Dan dalamnya sungai ini kurang lebih 6 meter dalamnya. Hari sudah menjelang sore dan firman Tuhan harus diberitakan di seberang. Beberapa dari rombongan hamba-hamba Tuhan ini yang ingin memberitakan Injil ini berkata kepada yang lain supaya mereka tidak menyeberang dan singgah dulu di tepi sungai ini dan membangun kemah di sana. Dan menunggu ada perahu yang datang untuk menyeberangkan mereka. Tapi pada waktu itu ada hamba Tuhan, pemimpin rombongan itu. Dia mendengarkan rema dari Tuhan. Perintah khusus dari Tuhan. Dan berkata kepada dia, menyeberang. Menyeberang. Lewati. Ketika dia memberitahukan kepada rombongan yang lain ada yang agak marah, tidak percaya. Tapi rema itu begitu kuat di dalam hatinya untuk berkata bahwa mereka harus menyeberang. Dan dia didorong oleh rema itu. Dan dia mulai melangkahkan kakinya ke sungai itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Pemimpin rombongan ini masuk ke sungai itu. Dan ternyata ketika kakinya diinjakkan ke sungai itu, tidak sampai sebatas lutut. Mereka akhirnya bisa berjalan dan menyeberangi 250 meter lebar sungai itu. Bukankah itu sebuah mujizat? Tidak semua orang bisa berjalan di atas air. Hanya orang-orang yang mendapatkan rema. Untuk itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Bagaimana caranya kita mendapatkan rema? Tidak ada cara yang lain. Kita harus masuk ke ruang kudus. Yaitu kita harus menyajikan roti sajian, itu firman Tuhan. Kita harus menikmati firman Tuhan setiap hari. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Sampai kita mendapatkan rema. Masih ingat beberapa minggu ini saya membagikan renungan di Love Karisma. Yaitu waktu pribadi dengan Allah. Saya sedang mengajarkan kepada jemaat Tuhan untuk membangun mesbah doa, waktu
pribadi dengan Allah. Firman Tuhan yang ada di sana yang saya catatkan itu. Dan juga ada pesan Tuhan di sana. Dan ada aplikasi di sana. Aplikasi itulah yang menjadi rema setiap hari dalam hidup kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, maka saya percaya dan yakin akan ada rema yang keluar dari firman Tuhan. Tapi kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan, tidak baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita secara langsung yang menjadi rema dalam hidup kita melewati hari-hari ini? Kita harus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Lewat firman Tuhan. Di ruang kudus ada mesbah sajian, ada mesbah, ada meja roti sajian. Dan itu berbicara tentang firman Tuhan. Saudara-saudara kasih oleh Tuhan. Yang ketiga, di area ruang kudus kita akan menemukan mesbah ukupan. Ya, mesbah ukupan. Ya. Mesbah ukupan itu berbicara tentang pujian dan penyembahan kita. Jadi dalam bagian ini saya rindu dan mengajak jemaat Tuhan untuk menaikkan segala pujian, hormat, syukur kita kepada Tuhan yang naik menjadi dupa yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Di sini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Kita harus masuk ke ruang kudus lewat pujian dan penyembahan yang kita naikkan. Bapak Ibu saudara kasih, dan itu berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu disukai oleh Tuhan. Ada mazmur, ada puji-pujian, ada nyanyian-nyanyian baru keluar dari mulut kita dan memuji Tuhan. Dan yang terakhir, area yang ketiga adalah ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus. Hari Kamis yang lalu kita mendengarkan pesan firman Tuhan yang sangat kuat sekali yang disampaikan oleh Pastor Petrus Tarigan. Bahwa tabir itu sudah terbelah, pintu itu sudah terbuka. Dan oleh darah Yesus Kristus kita masuk ke tempat Maha Kudus itu. Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat 22. Dengan darah Yesus kita masuk ke tempat Maha Kudus itu. Ke ruang Maha Kudus itu. Kalau dalam perjanjian lama, tidak sembarang orang yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus. Karena di tempat ini terdapat tabut perjanjian. Ingat ya, peristiwa Uzza yang mati karena sembrono dengan tabut perjanjian. Dia terkutuk dan mati seketika. Tapi ingat, ada Obed Edom yang memperlakukan tabut perjanjian itu dan menghormati hadirat Tuhan. Menghormati kehadiran Tuhan. Lihat, keluarga Edom begitu diberkati oleh Tuhan. Dan bukan hanya Edom saja. Daud juga menjaga tabut perjanjian itu. Simbol dari kehadiran Allah. Dan Daud diberkati oleh Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan. Ketika kita menjaga hadirat Tuhan di tengah-tengah keluarga kita, di dalam kehidupan kita pribadi, saudara-saudara kasih Tuhan, kehadiran Tuhan kita nantikan, kita hormati, kita tunggu-tunggu dan kita datang kepada Tuhan. Hidup Anda akan berubah dan mengalami berkat yang daripada Tuhan. Kalau dalam perjanjian lama hanya imam besar yang dapat masuk ke tempat ini 1 tahun sekali pada hari raya pendamaian, untuk mendamaikan seluruh bangsa Israel dengan Tuhan. Untuk minta pengampunan dari Tuhan. Kita bersyukur karena oleh darah Yesus, setiap orang percaya dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Di ruang Maha Kudus. Firman Tuhan jelas berkata kepada kita, bahwa saya dan saudara adalah baitnya Allah, tabernakel. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Jadi dalam bagian ini, dalam bagian ruang Maha Kudus ini, kita akan mengalami beberapa hal yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama adalah kita memperbaharui kekuatan kita secara rohani, jiwani, dan jasmani. Kita mendapat kekuatan baru seperti Raja Wali yang naik dengan kekuatan sayapnya. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31.
Mari kita buka Alkitab kita sejenak. Yesaya 40 ayat 29 sampai ayat yang ke-31. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita diperbaharui kekuatan kita secara rohani, jiwani, dan jasmani. Dan Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Di area ruang Maha Kudus kita juga akan mendapat jawaban bagi segala kebutuhan dan persoalan kita. Apapun persoalan kita, apapun kebutuhan kita, Tuhan akan menjawabnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan atas hidup kita ketika kita masuk ke ruang Maha Kudus menjaga hadirat Tuhan. Bahkan kita akan bertumbuh dalam pengenalan akan Bapa kita. Dan melalui pengenalan itu kita lebih mengenal diri kita dan bertumbuh semakin serupa dengan Dia. Amin. Jadi kekristenan kita harus bertumbuh. Bahkan harus berbuah. Menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apapun masalah dan persoalan yang kita hadapi. Ya, Tuhan sanggup mendatangkan kebaikan atas kehidupan kita. Seperti yang Dia sampaikan dalam Roma 8 ayat 28 dan ayat yang ke-29. Bahwa Allah turut bekerja di dalam hidup kita, dalam hidup saya. Saudara-saudara kasih Tuhan. Dalam bagian ini, yaitu ruang Maha Kudus, kita bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Di dalam doa, kita masuk dalam ruang Maha Kudus. Kita akan mengalami keindahan dari Tuhan. Kita akan mengalami kedahsyatan yang dari Tuhan. Kita dapat berdiam diri dan menikmati hadirat-Nya. Kita bersyukur untuk jati diri kita yang sebenarnya dalam Tuhan. Kita terus berfokus kepada rancangan Bapa bagi kehidupan kita. Dengan terus mendoakan apa yang menjadi goal-goal dalam hidup kita. Visi dan misi kita. Kita bersyukur kepada Bapa di dalam segala hal, bahkan di saat-saat di mana kita mengalami masalah dan tantangan hari-hari ini. Karena kita tahu bahwa Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Kita dapat bersyukur untuk semua jawaban doa dari Allah kita. Kita bisa menaikkan segala syafaat dan permohonan pribadi kita. Kita bisa berdoa dalam Roh Kudus. Ada 3 area di dalam tabernakel. Dalam doa tabernakel ini. Yaitu di pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Jangan hanya berdoa di pelataran saja, berhenti di pelataran saja. Kita harus masuk ke ruang Maha Kudus. Dimulai dari pelataran. Kita datang membawa korban hidup kita. Kita datang dan memohon belas kasihan dan pengampunan Tuhan atas hidup kita. Di ruang kudus, kita bisa menikmati Roh Kudus. Kita bisa menikmati firman Tuhan, logos yang menjadi rema. Dan ada nyanyian dan puji-pujian yang indah. Dan kita masuk lebih lagi di ruang Maha Kudus. Ada doa-doa yang kita naikkan. Dan Tuhan mendengar doa-doa kita. Doa tabernakel yang kita lakukan itu akan sangat dahsyat dan luar biasa. Percayalah, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia tinggal di dalam kita. Dia hidup di dalam kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan, tapi Roh-Mu tidak akan berhenti ya Tuhan. Untuk meneruskan firman Tuhan.
menjadi rema dalam hidup kami. Berkati firman-Mu ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Ketika mereka masuk dalam doa tabernakel, masuk dalam pelatara, mereka menikmati hadirat Tuhan. Lebih dalam lagi masuk ke dalam ruang Maha Kudus, menaikkan doa-doa syafaat permohonan, dan Tuhan mendengar dan menjawab dari surga. Hamba berdoa apapun masalah persoalan yang dihadapi oleh jemaat-Mu hari ini ya Tuhan. Tangan Tuhan yang luar biasa memberkati, menjamah, menolong, menguatkan, menjagai, dan menyertai. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua, sekalipun kita masih beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Tapi saya percaya bahwa itu tidak mengurangi keintiman kita dengan Tuhan. Dan itu tidak mengurangi hadirat Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di mana-mana. Di rumah kita masing-masing, di ibadah ini, di mana saja. Amin Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan, saya akan membacakan beberapa pengumuman bagi kita. Mohon supaya kita dapat mendengarkannya, menyimak dengan seksama. Yang pertama, tema tahun 2020, The Year of Miracle Harvest, tahun mujizat penuaian. Kita terus berdoa supaya tahun 2020, sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak ujian, ada banyak pencobaan, ada banyak halangan dan rintangan, tapi kita percaya ketika Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada kita untuk mengalami tahun mujizat penuaian, saya percaya ini juga digenapi di dalam gereja kita. Amin Bapak Ibu semua. Kemudian yang kedua, ibadah raya online, hari dan tanggal Minggu tanggal 31 Mei tahun 2020, jam 10 WIB, pembicara Pastor Jevanya Sihombing. Mari alami lawatan kuasa Roh Kudus yang masih berkarya sampai saat ini. Kemudian yang berikutnya, doa korporat ataupun doa berantai. Mari kita laksanakan bersama-sama ya di hari Jumat tanggal 29 Mei tahun 2020 jam tengah 8 ya, jam tengah 8 di rumah kita masing-masing tentunya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saya akan membacakan kepada kita mengenai persembahan ya. Persembahan umum, misi dan perpuluhan, silakan transfer ke nomor rekening gereja Maybank seperti yang ada tertera di bawah ini ya. Dan kirimkan bukti transfer Anda via WA ke nomor yang ada juga di bawah ini ya Bapak Ibu. Sudah jelas? Baik, demikian pengumuman kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya saya jemput kita untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa, bersyafaat bersama-sama. Mari kita tutup mata dan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan yang ajaib, yang boleh kami nikmati, yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Sekalipun sampai saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 masih ada ya Allah. Tapi biarlah itu tidak membuat kami menjadi takut dan khawatir. Karena sampai saat ini Tuhan, Engkau masih ada menjaga kami. Engkau masih ada menyertai kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Kami masih mengharapkan perlindungan Tuhan di dalam kami menjalani hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk tema besar gereja kami, The Year of Miracle Harvest, tahun mujizat penuaian. Kami berdoa agar tema ini digenapi di gereja Tuhan ini Bapa. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat pelayan Tuhan yang ada di gereja kami. Pendeta Jevanya Sihombing dan keluarga, para diakon, sekeluarga staf guru-guru Gera,
para koordinator dan pengurus Youth LG. Bapak, buat kami bersemangat dalam melayani Tuhan, mengalami mujizat dalam kehidupan sehari-hari. Kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk senior CWS Pastor Pit Malangkai dengan Ketua Umum GSJA Pendeta Budi Setiawan. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada mereka ya Tuhan, untuk membawa semua jemaat bertumbuh di dalam Tuhan dan memberikan warna yang baru di dalam kepemimpinan gereja. Bapak, kami juga berdoa terus bagi gereja cabang kami yang ada di Siantar. Berdoa kami untuk Pendeta Rajunata Sembiring dengan Ibu Novi, dengan seluruh tim yang melayani. Biarlah Tuhan yang memberkati. Jadikanlah mereka garam dan terang ya Tuhan, menjadi berkat bagi kota Siantar ya Tuhan. Pelayanan mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam jiwa ya Allah. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, supaya mengalami lawatan Tuhan yang besar. Ada perubahan yang nyata dalam karakter dan perilaku masyarakatnya. Kami juga berdoa buat semua program pemerintah agar dapat terlaksana dengan baik. Berdoa untuk penanganan pandemi COVID-19 agar Tuhan menolong ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Bahkan kami berdoa pada siang hari ini untuk jemaat Tuhan yang ada di gereja CWS Karisma Family yang mengalami sakit. Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Yang mengalami beban berat, Tuhan yang melawat dan memberikan jalan keluar untuk setiap masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih, ini doa kami, kerinduan, harapan kami di hadapan. Terima kasih Bapak yang baik. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita katakan amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan mengangkat tangan kita dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Hiduplah bagi kemuliaan namanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Buatku